Oke, ya, selamat datang dan terima kasih kalau udah ngeklik video ini, mungkin dari link atau dari thumbnail apapun itu. Saya ucapkan terima kasih, dan terutama saya ucapkan terima kasih buat kalian yang bisa stay sampai akhir video. Oke, pada hari ini kita bakal memberikan video-video sebelumnya, tapi sekarang kita beda atau beralih software, yang mana kemarin itu kita menggunakan Scratch ataupun Rapid dalam pemrograman, terutama di Python ya. Nah, pada video kali ini kita bakalan coba untuk pemrograman Python itu di luar dari aplikasi Rapid. Nah, pada hari ini kita itu bakalan coba di beberapa software, terutama di software bawaan kita sendiri, yaitu CMD atau Command Prompt. Jadi ini adalah list yang bakal kita lakukan di video kali ini. Yang pertama kita bakalan install yang namanya Python. Nah, gimana cara install Python? Pertama kita buka dulu Chrome atau browser kalian. Lalu kalian ketik aja Python. Nah, untuk Python sendiri, ini kalian boleh menggunakan versi terbaru maupun versi yang 3.10, karena 3.10 itu biasanya udah stabil, udah versi standarnya. Tapi kalau kalian mau versi terupdate, boleh ke versi 3.14. Caranya gimana? Kalian buka aja ke website resminya Python, yaitu python.org. Kalian klik aja Python ini. Lalu kalian bisa scroll ke bawah, klik download ini, atau kalian bisa klik yang bagian sini. Klik. Nah, di sini versi terbaru Python adalah 3.14 ya. Nah, atau kalian mau versi yang terlama atau versi sebelumnya juga bisa klik di bawah sini. Nah, kayaknya kita bakal coba untuk Python di 3.14. Kita klik aja ini, download installer. Nah, nanti dia bakal mengunduh. Tapi karena saya sudah mengunduh, jadi kalau kalian belum mengunduh, kalian unduh dulu, klik unduh. Lalu kalau saya sudah mengunduh, jadi saya tidak perlu potong aja. Selanjutnya, kita bakalan mengunduh dari aplikasi atau software PyCram ya. Cara gimana? Caranya kita klik aja ini PyCram. Nah, ini buat menurut PyCram ini kita menggunakan website JetBrains. Nih, kita klik aja bagian atas. Nah, untuk downloadnya sendiri, ini kita klik aja di bagian sini pesan download. Nanti bakal diarahkan ke sini. Lalu kalau ada kayak gini kalian boleh close aja ataupun upset all setelah kalian. Lalu nanti dia bakal mendeteksi kalau kalian menggunakan PC kalian itu iOS, nanti dia bakalan menyesuaikan ke arah iOS. Nanti kalau misalkan kita ini udah dari biasa, jadi kita udah masuk ke otomatis dia bakalan ke Windows. Kalau kita ke download, nanti dia bakalan diarahkan ke sini. Nah, ini bakalan ngedownload programnya. Karena saya udah download juga, jadinya saya klik batalnya. Tapi kalian klik aja unduh ya kalau di kalian. By the way, saya ini menggunakan aplikasi tambahan yaitu IDM atau Internet Download Manager. Jadi supaya downloadnya itu makin cepat. Selanjutnya kita bakalan download atau mengunduh software Visual Code. Nah, Visual Code itu apa ya? Visual Code itu adalah aplikasi codingan juga, cuman versi yang di aplikasinya gitu. Klik aja Visual Code atau Visual Studio Code gitu ya. Ini klik paling atas ini. Nah, di sini tuh udah di Visual Code ini aplikasi atau software yang dalamnya itu banyak berbagai macam codingan. Seperti Rapid, teman bedanya ini versi aplikasinya gitu, versi software. Nah, untuk itu kalian klik aja bagian tengah ini, download for Windows. Jadi dia bakal menyesuaikan sendiri kalau kalian menggunakan iOS gitu ya, atau menggunakan Apple gitu ya, produk Apple, nanti dia bakal menyesuaikan dengan download for Mac atau apapun itu. Sekarang kita klik aja di tengah, nanti akan muncul pop-up download gini.
Kalau kalian nggak pakai IDM, nanti dia bakal langsung naik ke sini, ke arah atas pojok kanan atau ke arah ikon unduh aplikasi yang menggunakan IDM di tab seperti ini. Klik aja mulai unduh aplikasi yang udah unduh, tinggal batal. Nah, nanti kalau misalkan nggak muncul itu, kalian bisa klik ini supaya dia munculin pop-up lagi buat ngedownload. Ya, sip. Lanjut. Nah, sekarang kita udah download atau mengunduh Python dan PyCharm dan juga Visual Code. Nah, selanjutnya kita menggunakan instalasi yaitu WinSurf. WinSurf. Nih, ini sebenarnya adalah aplikasi AI juga yang bisa kita gunakan buat codingan Python. Nah, cara gimana? Kita klik aja download di sini. Klik download. Kita klik yang warna biru ini ya. For X64 gitu ya. Kita klik unduh gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir kita menggunakan atau kita mengunduh kursor AI. Klik aja, tarik kursor AI. Kursor AI. Nah, kalau kalian muncul kalian itu bisa langsung ke sini, ke arah sini, kursor AI. Sip. Kalian klik aja download. Nanti bakal ini, kalian mencet unduh. Nanti setelah diunduh, nanti hasilnya seperti ini. Oke teman. Sekarang kita bakalan install satu persatu, mulai dari kursor AI-nya. Kita install dulu. Kita run aja. Lalu ini kita upset aja, next. Lalu kita bisa cari programnya mau di mana aja. Tapi karena saya lihat dulu, di saya ini udah 40 GB, sedangkan di D masih 80, saya di D aja. Apa list D. Next, create laptop. Next aja. Jadi bakalan install sendiri. Sip. Dalam proses penginstalannya. Selanjutnya kita menggunakan bakal menginstal CRUM. PyCharm itu klik aja klik kanan atau run. Nanti dia bakalan mencoba menginstal sendiri. Lalu next aja. Ini kita browser. Kita pilih di tempat setelah kalian di mana aplikasi saya ini di D karena lebih besar penyimpanannya. Kalian klik aja yang add di create source card ya. Next. Nanti dia bakal loading seperti ini, maka kita tunggu aja dulu. Lalu buat Python Manager. Nah, Python Manager juga sama. Kita klik aja. Sebentar lagi loading. Nanti bakalan muncul seperti ini. Lalu kita klik install. Kalau untuk Python ini karena dia bisa langsung taruh di C gitu ya. Kita install ulang aja. Oh, data udah kita install ya. Secepatnya itu buat Python. Save. Untuk Visual Code, sebentar. Untuk kita udah install Python, kita cek dulu menggunakan cmd. Command prompt dulu ya, menggunakan cmd untuk versi dari Python kita. Untuk mengecek apakah Python kita udah terinstall atau belum ya. Step versi 1. Run aja. B ya, karena Visual Code saya udah terinstall, itu kita bakal tampil seperti nanti kalau kalian buat unduh atau install ya, kalian tinggal next aja. Lalu selanjutnya ada WinSurf tinggal run, lalu next aja. Ini dia kalian agree, next, kalian setting ke
penyimpanan kalian yang besar, lalu next lagi, create of desktop, next lagi install. Dia bakalan melakukan proses instalan. Nah, sambil nunggu, mungkin kita skip aja videonya dulu ya guys ya. Oke ya, kembali lagi bersama gua. Jadi lanjutkan video tadi. Jadi ini udah terinstall. Oh ya, tadi buat Python ternyata ini belum terinstall ya. Jadi install itu dari tampilan seperti ini. Kalian mencet Y sampai akhirnya nanti dia terclose sendiri. Nah, sekarang ini udah ke download, sudah selesai. Ini kalau yang PyCram ini kita harus langganan, tapi kita nggak perlu. Yang ini nggak perlu langganan, yang ini kita close saja. Atau kita buat finish. Ini kita klik finish. Yang wizard ini dia harus langganan ya. Kita klik finish saja. Ini juga Visual AI tinggal ini saja. Ini kita continue buat yang si data sharing. Kita run saja. Nah, buat ini kita bisa langsung ke Visual Code. Oh ya, Visual Code gue udah Visual Code saya sudah terinstall, jadi tinggal ke Visual Code. Tampilan bakal seperti ini. Nah, untuk Visual Code, tampilan awal tuh bakalan kosong banget kayak gini. Lalu kita bisa nambahin extension menambahin extension Python ke dalam Visual Code ini. Caranya gimana? Caranya kita klik ini, lalu kita klik Python PY. Nah, ini bisa diantar di sini. Kalau misalnya kalian belum install, nanti di sini tulisannya install ya. Kalau kalian udah install, kalian tulisannya uninstall gitu ya. Lalu setelah itu, biar mempermudah dalam coding ya, kita butuh AI. Nah, AI yang dapat di sini di Visual Code itu ada banyak sebenarnya, tapi salah satu AI yang dapat kita mainkan atau dapat kita andalkan ya, itu adalah Copilot. GitHub Copilot. Sip. Kita install juga gitu ya. Mudah-mudahan nanti dia bakalan tampilan seperti ini. Nah, terus ini sebenarnya nggak terlalu penting, tapi kalian harus download juga, yaitu live server. Jadi supaya menampilkan hasil codingan kalian jika buat di HTML atau CSS gitu ya. Tapi nggak perlu, untuk kali ini kita nggak perlu download yang ini. Cukup Python dan juga Copilot gitu. Nah, terus gimana buat codingan ya? Codingan nanti kita buat ke ini, ke paling atas, lalu kita klik open folder atau buat folder baru gitu ya. Nah, selanjutnya kita bakalan coba untuk ke sini, PyCam. Kita langsung aja ke Visual Code. Kita oke aja. Nanti bakalan menyesuaikan PyCam dan juga Visual Code. Nah, di PyCam ini kita sebenarnya harus itu ya, harus langganan, tapi kayaknya saat ini nggak perlu, kita lagi mode trial. Sip. Nah, kalau kalian di awal pasti muncul loadingan seperti ini. Sip. Iya, kalau misalkan udah, kalian bisa cek versi Python kalian dengan cara klik ini, search. Lalu kalian bisa pakai command prompt atau klik aja Python, PY, ya, Python, itu muncul sini. Kita ada versi ke-3.14. Atau kalau mau cara manualnya, kita bisa klik di CMD, lalu kita klik prompt-nya itu Python strip version. Nah, nanti kalau kalian enter, dia bakal muncul versinya gitu. Nah, sekarang ini udah, oh ya, kan kita harus di PyCram lagi. Di PyCram ini kita harus pro in ya. Ini karena kita pakai trial, kita nggak perlu, kita aktif trial aja, nggak apa-apa. Tidak trial set. Nah, maka tampilan awal seperti ini. Nah, kalau kalian mau nambah attention, itu kalian bisa tambahin di
Oh, kayaknya nggak perlu tambahin extension karena udah berhubung kali kita di Visual Code-nya udah download Python, jadi nggak perlu download extension di sini. Oke ya. Jadi ini Python udah ada di sini. Kita klik aja Neo Script. Nah, maka ini kita udah mulai di tampilan Python gitu ya. Nah, gimana kalau di Visual Code? Visual Code juga sama. Kita buka di Visual Code juga. Kita klik New File. Sign. Oke, kita filenya Python. Ntar dia bakal loading. Nah, ini udah di tampilan Python. Sekarang kita mau munculin yang namanya tuh AI. Kita harus save dulu guys, save. Sekarang kita mau nge-save di sini nggak apa-apa. Kita save atas nama latihan. Save. Nah, ini nanti tampilan seperti ini bakal muncul di bawah. Dia bakal menggunakan data dari komputer kita. Jadi adalah dia bakalan muncul di komputer kita. Lalu kalau buat di PyCharm-nya gini. Nah, sekarang kita bakal coba untuk sandingkan atau ambil dari program sebelumnya ya. Itu di Replit. Sorry. Oh iya, sorry. Replit itu Google ya. Replit. Kita bakalan menggunakan kodean-kodean yang sebelumnya untuk mencoba dari codingan kita. Kita klik di ini codingan kita. Nah, yang kemarin itu kita ngebuat tentang ini ya, tentang kondisi, ini kondisi. Sama aja, kita bisa klik aja ini dengan cara kita copy semua, Ctrl A, lalu kita Ctrl C, kita ke Visual Code dulu, copy paste, lalu kita mulai atau kita run dengan cara klik ini, run, dia bakalan muncul di sini. Dan next grade atau next grade misalkan 12, sorry sampai 10, oke. Next grade-nya 1, ntar yang kedua 5, 7, lalu 9, lalu 8, lalu min 1 buat stop ini. Min 1, nanti bakalan muncul rata-rata di Visual Code. Sama dengan di PyCharm juga sama, kita Ctrl V ya. Jadi ketika kita mulai run dengan cara ini, kita jalankan scriptnya, nah ini mulai, dia bakal muncul sama, dia membutuhkan nilainya, misalkan kita kasih 7, lalu 9, 8, 9, lalu buat berhentinya kita min 1, jadi dia bakal muncul nilai kita paling kecil 7, nilai maksimal 9, dan rata-ratanya adalah 8 gitu ya. Nah, untuk sini juga sama, kita bisa jalankan di command prompt atau cmd dengan cara apa? Dengan cara ini alamat dari file yang kita copy, lalu kita pastekan di cmd. Nanti dia bakalan menjalankan Python ya di
CMD. Nah, dia meminta next grade kan. Nah, 7, lalu 8, lalu 9, lalu min 1. Nanti dia akan muncul sama kita punya 3 nilai yang paling kecil adalah 7 dan paling besar adalah 9 dan rata-ratanya adalah 8 gitu ya. Maka dia bakal menjalankan program Python di CMD. Jadi gunanya ini PyCram, dia bakal membuat program dengan database-nya tuh di program komputer ini. Dia bakalan membuat codingan atau program di save-nya itu bakalan di komputer ini. Jadi kalau di kemarin itu pakai Replit itu dia disimpannya di database di internet. Kalau ini dia database-nya itu di komputer kita sendiri. Sama dengan Visual Code, kita bisa copy data ini. Sorry. Begini. Copy dulu. Kita copy. Nah, kita pastekan di sini. Dia bakalan nggak expired. Nanti hasilnya bakal sama, kurang lebih kayak tadi. Jadi begitulah untuk percobaan prompt sederhana Visual Code dan juga di percobaan Visual Code dan juga di PyCram. Nah, untuk tadi kan kita udah konfigurasi ya. Yang satu kita udah instalasi Python udah, instalasi PyCram udah, instalasi Visual Code juga udah, extension Python nanti kita lanjutkan. Instalasi ini udah, Windsurf, jadi tinggal tambah extension Python, lalu Cursor AI tambah extension Python, lalu akhirnya tadi kita udah coba untuk running dari ini. Kita kasih tanda V, kita kasih tanda ini aja dalam kurung V, yang udah, yang ini juga udah, PyCram juga udah tuh ya. Ini kita baru setengah, udah ya. Kita tambah couplet ini udah juga. Kita review ulang, lalu coba prompt sederhana. Ini tadi udah baru di Visual Code dong ya, Windsurf sama Cursor belum. Lalu kita coba, sekarang kita bakalan coba untuk instalasi Windsurf dan juga nambahin extension Python. Untuk instalasi ya udah, kita tinggal nambahin extension aja. Nah, kita minimize dulu semuanya. Lalu kita bawa Windsurf. Untuk Windsurf juga sebenarnya kita harus langganan dulu. Jadi kalau kalian punya email atau akun belajar, biasanya ada diskon atau ada perlakuan khusus kayak dia itu bisa punya akses ke pro-nya gitu loh. Nah, sekarang kita bisa pilih untuk settingannya sama kayak Visual Code gitu ya. Kita bisa next. Lalu kita bisa mode dark atau mode light atau mode yang coklat gini ya, atau yang lainnya. Kita mode dark aja atau coklat aja ya, berbeda ya. Lalu next. Nah, kita suruh login dulu. Karena kita belum punya akun, kita pilih sign up. Kita pilih daftar. Nah, jadi kita daftar, kita langsung aja pakai Google. Nah, sekarang di sini kita udah login, kita bakal dialihkan ke aplikasi Windsurf-nya buat, nah, dia bakal menyapa kita. Kita bayar seperti ini. Di sini samping kanan kita ada AI, yaitu AI berbasis apa ya? Dia basisnya itu SWE atau GPT. Dia berkolaborasi dengan GPT. Kalau tadi kan kita di Visual Code kita menggunakan Copilot buat AI-nya. Tinggal kita tambahkan nanti dulu. Jadi kalau di sini kita pakai GPT buat asisten kita di aplikasi. Sama kita tambahin extension dulu, di seperti ini tambahin Python. Python. Nah, kita punya local PY. Kita install. Lalu kita trust dan install. Jadi bakalan menginstal Python di Windsurf-nya. Lalu selanjutnya kita buka ini Cursor AI.
juga sama seperti Replit, cuma bedanya ini mirip-mirip kayak Paycram dan juga Visual Code gitu. Kita harus login dulu, kita buat akun dulu sebentar, lagi loading. Kita sign up. Kita lanjut ke kita pilih modenya mau yang apa, saya biar ini ya, continue, lalu ya continue aja. Lalu ini seperti ini tampilan dari Kursor AI. Karena kita masih free, jadi tampilan seperti ini. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah buat ini kita bisa membuat file. Ya itu adalah tadi tampilan dari Kursor AI. Jadi ini adalah Windsurf dengan terinstall Python. Kita klik aja dulu. Kita coba jalankan program sederhana ya. Program sederhana dengan new file. Kita new file. Kita klik set folder apa aja. Kita buat di folder ini buat simpannya. Kita buat Python dengan cara ini. Nih, ini tambahan dari Windsurf-nya. Nah, untuk nambahin ya, kita bisa tambahin misalkan latihan. Skip. Kita bisa minta dia untuk buat codingan dengan menggunakan AI-nya, yaitu misalkan buatkan saya program sederhana atau program kalkulator ya, kalkulator sederhana dengan AI-nya bakalan membuat codingan buat kita sini. Nah inilah hasil dari untuk ini dia meminta kita attention buat install ya, kita install aja. Bisa publish, bakal install. Dulu nih, bakalan ini dia bakalan minta akses, kita kasih aksesnya ya. Di sini kita juga dikasih tahu operasi pembagian pemulangannya dengan simbol-simbolnya diajarin juga. Jadi penggunaan AI ini itu tuh dia bakalan yang namanya langsung terintegrasi dengan codingan kita. Jadi kita nggak perlu yang namanya tuh kayak gini ya, Ctrl A, Ctrl C, nanti copy paste lagi gitu. Kita nggak perlu, kita langsung aja ngomong ke AI-nya. Kita mau buat apa, dibuatin nama dia. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah kalau udah, kita coba jalankan dengan klik ini atau run Python file, bakal muncul di bawah sini. Nah kali bagi kurang, kita misalkan pilih nomor 5, wait, terjadi kesalahan, taruh lagi. Misalkan kita pilih operasi nomor 4, nomor 3 perkalian. Kita masukkan angka pertama, itu mau angka 7 dikali 5 gitu ya. Hasilnya 35 ya. Coba, nah benar hasilnya adalah 35. Jadi ini adalah kalkulator sederhana. Sebenarnya kalau kalian mau buat pop-up menu bisa, kemungkinan kalau kayak ini kita bakalan minta buat premium gitu ya, buat langganan. Tapi kayak gitu kayak
Oke, menggunakan biasa aja, jadi dia bakalan kita bakal coba juga di sini di playground juga bisa. Untuk kalkulator kita klik enter atau klik run dengan cara di running. Nah, ini bakal runningnya. Kita misalkan coba untuk pertambahan ya, nomor 1 bakal minta angka pertama, misalkan kita angka pertama 3, angka 25 ditambahin hasilnya adalah 8 gitu ya. 8. Nah, ini juga bisa di visual code. Ini kita close dulu ini ya. Ini kita klik aja ini kodean tadi, lalu kita run. Ini bakal menjalankan kalkulator sederhana, yaitu yang seperti ini. Kita misalkan nomor 4 ya, pembagian. Angka pertama misalkan 50 dibagi 5 gitu. Hasilnya 10 ya. Maka hasilnya benar 10,0. Jadi kalau kalian mau ngebedah lagi, dia bakalan menggunakan konsep yang tadi kita jalan, yaitu kondisi. Dan juga ada juga konsep di sini adalah kayak array gitu. Jadi pencampuran antara materi kita sebelumnya. Nah, kita lihat di sini kita udah membahas situasi resource dan anticipated. Kita checklist. Juga kita udah checklist. Sekarang ini test from sederhana di Visual Code, Windsor dan Cursor juga udah tadi ya. Coba kalau di Cursor itu kayak belum ya. Ini kita ke biasa. Kita Ctrl V, enter. Kita install. Sip. Kita install lagi. Nah, untuk Python kita bisa install di sini. Trust and publish bakalan install. Jadi kita belum menginstal di Cursor ya, sorry. Bakal install di Cursor juga. Kalau udah, kita langsung ke sini lagi untuk ngerun. Sip, sudah terinstall. Ya, sudah terinstall. Lanjut kita buat di running. Kita running. Lalu nanti kita belum save, kita save di sini. Save. Nah, ini bakalan seperti ini hasilnya. Bisa ya berjalan ya di aplikasi Cursornya seperti ini. Dan misalkan mau nomor 5, nomor 4. Nomor 2 belum pengurangan. Angka pertama adalah 3. Dan angka kedua adalah 1. Maka hasilnya adalah 2, benar ya. Nah, untuk berhentikan kita ke nomor 5, maka dia akan menunjukkan terima kasih. Kalimannya. Sama di CMD juga sama gitu, CMD kalau kalian mau ngambil di CMD kalian bisa ini copy paste yang ini alamatnya. Lalu kita buka CMD atau terminal, kalian klik di sini, kalian enter, dia bakal muncul kalkulator sederhana dengan operasi yang sama. Misalnya nomor 3 kita menggunakan 4 dikali 7 gitu ya. Nah, hasilnya adalah 28, benar ya. Kalau untuk berhentinya atau selesai kan kita ke nomor 5. Selesai. Jadi ini juga udah kita
Ya tadi udah attention di Visual AI pakai Python tadi cukup lewat karena udah juga. Lalu kita tes prompt atau perintah di program sederhana, itu program sederhananya adalah membuat kalkulator. Lalu kita coba di Visual Code, Windsurf dan juga Cursor itu udah juga tadi ya, kasih tanda checklist. Lalu install library di Python dan running hasilnya. Oke, buat library nah, minimize. Ya, jadi intinya untuk menginstal library Windows itu pertama kita butuh yang namanya menggunakan cmd atau gunakan cmd, lalu kita pastikan base atau Python version atau pip version untuk memastikan Python itu terinstall gitu ya. Lalu kita menggunakan Python 3 versi atau pip 3 versi gitu ya. Jadi kita bakal menggunakan install library dengan cara pip install numpy atau menggunakan Python strip m pip numpy. Lalu nanti ketika sudah selesai ini bakalan menghasilkan recruitment titik txt atau file berupa teks begini. Nanti kalau buat verifikasinya kita bisa import dari ini menggunakan prompt yaitu import spasi nama underscore library. Nanti kalau tidak ada maka library telah jika nggak ada kesalahan maka nanti library itu sudah terinstall. Nanti tips tambahan untuk ngupdate pip itu kalian bisa pip install strip itu upgrade pip gitu. Jadi begitu untuk install library dari Python. Kita bisa coba saja. Sip. Nah, maka begitulah video pada hari ini menggunakan Python di Visual Code, di Windsurf, di Cursor dan juga PyChem. Juga kita menggunakan di CMD. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.